dia jual tanpa membagi kepada anaknya, tapi dia bagi kepada anak tirinya atau dia bagi kepada istri keduanya. Ini yang parah. Jadi itu ada hak yang melekat terhadap anak-anak. Misalnya dia punya anak 3, ya. Kemudian ini ada sebidang tanah atau berapa bidang tanah, maka ini tanah memang haknya si bapak untuk menjual tanpa meminta izin kepada anak-anaknya. Tetapi ingat, dari harta ini ada 50% bagian daripada anak-anaknya. Jadi kalau dia sudah jual, si suami tidak boleh menghabiskannya, dia harus membagi kepada anak-anaknya. Ya, karena ini adalah bagian daripada yang tidak tercatat, dan itu bisa dikejar. Bisa dipersoalkan ini. Karena si anak ini meninggal, apa sih orang tua ibunya ini meninggal, tentu saja dia meninggalkan harta, ya, dari harta bersama dengan suami istri. Jadi jangan sampai si suami arogan. Nah, kemudian bila terjadi perceraian antara suami dan istri, harta yang bersifat harta diperoleh semasa terikat perkawinan itu adalah namanya harta bersama. Ketika mereka bercerai, maka suami istri itu harus bagi sama. Tidak boleh. Yang tidak bisa dibagi sama hanyalah harta bawaan. Nah, harta bawaan itu meliputi harta yang diperoleh seorang suami sebelum menikah. Kedua, harta yang diperoleh suami dari warisan orang tuanya. Itu bukanlah merupakan harta bersama, tapi harta bawaan. Ya. Kadang-kadang si suami ini mendapatkan pembagian karena pada waktu menikah itu belum terjadi, pada waktu menikah si orang tuanya belum meninggal, maka waris belum ada. Nah, meskipun sudah terikat, sudah terjadi perkawinan, kemudian ada warisan, itu tetap menjadi harta bawaan suami. Jadi bukan harta bersama. Itu tidak boleh dibagi dengan istri. Kalau misalnya ada pembagian, pemberi namanya adalah, kalau dalam Islam itu asobah. Asobah itu adalah pembagian sukarela. Oke, jadi masalah harta. Jadi kalau terjadi perceraian, kadang-kadang kan ada orang yang berlomba, ya. Wah, ini pakai nama suami, mau pakai nama suami, mau pakai nama istri. Ya, pokoknya semua harta yang diperoleh selama sejak terjadi perkawinan itu namanya harta bersama. Baik yang diperoleh suami maupun diperoleh istri. Ada kan istilah harta istri, harta istri. Harta suami adalah harta istri. Ya, itu modar. Itu egois namanya. Nah, kalau gitu ya ngumpet aja di belakang. Nggak ada gitu. Itu kan cuma istilah. Kalau secara hukum ya namanya harta yang diperoleh sejak terikat perkawinan, maka mau dari manapun sebesar lubang jarum pun adalah merupakan harta bersama. Oke, ada lagi? Ya Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Lanjut, zaman sekarang itu teknologi sudah maju Pak, apalagi dengan adanya sosmed, berita cepat sekali menyebar kan ya Pak. Ya. Nah, sama dengan halnya data-data pengguna sosmed, mudah sekali bocor atau tersebar. Apabila kita mengalami hal seperti tersebut, apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Pak? Jadi misalnya ada perkara seperti ini. Jadi dia orang ini tidak pernah melakukan hutang piutang dengan pinjol. Tapi tiba-tiba dia ditelepon pinjol bahwa dia telah meminjam bla 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 begitu. Nah, tapi dia tidak merasa karena tidak pernah melakukan transaksi tersebut, Pak. Nah, berarti dari situ dia menyimpulkan bahwa datanya telah bocor. Langkah apa yang harus dilakukan si korban ini, Pak? Apakah dia harus istilahnya menelpon pengacara atau apakah langkah yang harus dilakukan, lapor polisi atau seperti apa? Jadi begini, ya kan? Itu terhadap pinjol. Saya akan berbicara dua konteks yang berbeda ya. Pertama-tama oleh badan usaha pinjaman online. Kedua,
data-data pribadi, ya, atau bocornya data pribadi. Ada 3 sebetulnya. Yang ketiga adalah peminjam, ya. Kalau mau diperlebar lagi, ya akibat hukum. Nah, pertama kalau bicara masalah pinjol, pertama-tama itu tidak semua pinjol itu adalah resmi. Sebagian ilegal. Dan menurut informasi dari OJK, justru hanya sebagian kecil yang terdaftar, yang sebagian besarnya adalah ilegal. Oke, ya. Nah, pinjol, baik itu yang legal maupun ilegal, sebetulnya praktek mereka itu adalah praktek yang tidak berdasarkan ketentuan hukum. Jadi mereka itu hanya memanfaatkan situasi, kemudian mereka menggunakan peluang-peluang ini yang konon ceritanya adalah legal, tetapi pada praktek daripada pinjol itu adalah kebanyakannya ilegal. Bagaimana kenapa bisa dibilang ilegal? Karena mereka itu membuat kontrak hanya berdasarkan informasi melalui telepon. Ya kan? Itu kan berarti asasnya kepercayaan. Kamu berani percaya berarti kamu tahu akibat-akibatnya yang akan timbul. Kamu bisa saja dibohongi. Nah, jadi kalau kita bicara masalah asas keperdataan, itu bisa saja perjanjian batal demi hukum. Karena apa? Karena dasarnya itu dengan sesuatu hal yang tidak halal. Pak, pengusaha pinjol hanya ingin mencari keuntungan, tapi dia tidak memperhitungkan tentang asas-asas kepatutan dalam hal bertransaksi. Ya, jadi hanya menawarkan orang melalui telepon. Saya ini satu hari kira-kira bisa 20 sampai 30 SMS yang masuk. Menawarkan untuk pinjaman. Sudah bolak-balik saya kasih tahu, Mas, usaha Anda itu usaha ilegal. Ya, karena Anda memaksakan orang untuk meminjam. Itulah ilegalnya. Kemudian Anda itu menerima pinjaman, Anda tidak pernah ketemu orangnya. Oh iya. Ya kan? Iya. Bagaimana mungkin? Nah, jadi sebetulnya mereka bisa saya anggap bahwa mereka adalah penipu. Atau mereka itu yang membuat persoalan ini, ya. Kadang-kadang ceritanya nanti pinjam 10 juta yang dikembalikan cuma 10 juta 20 ribu. Seolah-olah bunganya cuma 20 ribu. Padahal yang mereka keluarkan uang nggak sampai 9 juta. Ya, jadi itu, ya kan? Kemudian banyak sekali, ya banyak yang ini. Lalu ketika ada kemacetan, mereka neror orang-orang yang tercatat itu juga adalah kriminal, ya. Nah, kembali kepada terhadap data-data yang bocor tadi, saya agak sulit untuk mengatakan tidak boleh data bocor. Data bocor itu adalah merupakan satu persoalan hukum. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa pinjol itu menggunakan data-data hanya berdasarkan dari data yang tidak valid. Iya, tidak valid. Nah, sehingga mereka bisa dikatakan perusahaan ilegal. Karena kalau perusahaan benar, orang itu kan bersepakat di atas kertas. Ya. Jadi kalau kita mau menuntut atau dituntut, itu berdasarkan kesepakatan yang sudah kita tanda tangani. Tapi kalau hanya sepakat di telepon, bagaimana kalau tukang parkir yang sedang mereka telepon, dia ngakunya sebagai presiden direktur? Ya kan? Iya, Pak. Jadi itu. Dan Karena kan tanda tangan sekarang bisa online, Pak. Jadi kan lebih canggih. lah iya, tanda tangan online itu kan sebetulnya bukan untuk sesuatu yang bersifat substansi seperti untuk pinjaman uang. Boleh tanda tangan di di screenshot di tablet ataupun di ini. Tetapi orangnya ada, bukan tanda tangan baik melalui udara. Nah, ini kan semuanya kan bohong. Pak, Bapak tanda tangan. Saya tanda tangan di sini. Yang tanda tangan itu kan orang lain. Iya. Itu. Jadi itu terhadap pinjol itu terus saja kepada masyarakat saya himbau ya untuk berhati-hati. Karena perusahaan itu
perusahaan pinjaman online itu sudah landasan hukumnya lemah. Ya, sedangkan akibat hukum yang biasa mereka buat itu neror, itu bahaya. Ya, itu sangat-sangat tidak sepadan, ya. Karena apa? Mereka itu bisa neror orang yang kebetulan nomornya tercantum di kontak itu. Itu sudah pencurian data itu. Sudah benar-benar pelanggaran itu.